Oke, ketemu lagi. Sekarang kita langsung pada tahap pemberian material dan tekstur pada objek yang pertama adalah kompor. Kalau kita, kalau kita lihat material dan teksturnya di sini ada bagian yang berwarna hijau. Ini karakternya terbuat dari metal kaleng yang dicat dengan warna hijau glossy mengkilat. Lalu yang kedua ada bagian yang berwarna silver atau berwarna kaleng apa adanya. Lalu yang ketiga di sini ada mungkin warna kaleng dari sebuah packaging. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 material dan 1 tekstur. Nah, namun karena objeknya ini tidak perlu dibuat terlalu detail, jadi teksturnya sama saya tidak akan terlalu diekspos gitu ya, tekstur aslinya. Baik, yang pertama di bagian bawah ini kalau dilihat ada 2 parts. Yang satu berwarna hijau, yang kedua berwarna silver atau aluminium atau stainless gitu ya. Nah, jadi di sini ada 2 material. Cara pemberian materialnya yaitu kita harus seleksi dulu objeknya, objek yang mau dipilih itu ini. Terus salah satu window-nya kita split 2, kita rubah menjadi shader editor, tekan huruf N. Lalu di sebelah sini kita cari yang ikonnya itu material bulat seperti ini. Ini adalah material properties. Terus kita klik new. Otomatis ketika kita membuat sebuah material baru, di sini di material editor, di shader editor ini ada satu nodes ibaratnya ya, satu node. Nanti node ini yang akan mengontrol material dan tekstur yang akan kita taruh di objek. Oke. Untuk bagian base color-nya kalau kita coba lihat, kita bisa rubah. Di sini untuk melihat perubahannya, rubahlah menjadi mode viewport shading. Nah, seperti ini. Dari mode solid ke mode viewport shading. Di sini kita bisa lihat bahwa warnanya akan berubah sesuai dengan warna base color-nya. Oke, sementara kita biarkan saja dulu apa adanya. Terus di sini kalau ada 2 bagian, berarti kita cari misalkan warna hijaunya warna hijau yang sama. Baik, kita coba ganti pakai eyedropper. Kita pilih warna hijau yang bukan terkena shadow, misalkan ini. Atau mungkin di sini. Oke. Nah, lalu kita kita bagi 2 untuk area yang berwarna hijau bagian bawah dan area yang memiliki material warna silver ya. Jadi di sini di object mode kita rubah dulu, pindah menjadi edit mode. Lalu kita pilih semua bagian yang berwarna silver. Dalam kasus ini kalau kita lihat di bagian bawahnya ini harusnya ada sedikit loop cut lagi, jadi saya tekan Ctrl R sedikit lagi seperti ini. Jadi sekarang kita akan seleksi bagian yang berwarna silver ini, tekan huruf B. Jadi kita pastikan semuanya area ini terseleksi. Jadi jangan lupa untuk menyeleksi bagian di mode perspektif ini, kita bisa menggunakan mode wireframe ya, karena kalau tidak nanti ada bagian yang tidak terpilih. Jadi kita tekan Shift Z, lalu tekan B, border selection, kita pilih seperti ini, Shift Z lagi, ini pasti sudah terpilih. Lalu di panel material, di sini kita klik tanda plus untuk menambahkan satu material baru. Lalu kita klik new untuk memberikan material baru. Di sini mungkin kita kasih nama silver gitu ya.
Lalu jangan lupa diklik assign. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat dari objek mode, untuk yang materialnya yang tadi yang hijau juga kita bisa double klik di sini, kita ganti menjadi hijau misalkan. Jadi kalau kita lihat dari objek modenya, di sini ada dua material dalam satu objek. Yang pertama adalah si hijau ini, dan yang kedua adalah silver. Jadi masing-masing ini bisa kita rubah settingan untuk materialnya. Tapi karena dua material ini memiliki jenis material yang sama, yaitu terbuat dari logam, jadi yang berbeda hanya warnanya saja. Baik, kita coba. Untuk yang berwarna silver mungkin sedikit lebih ke abu-abu. Lalu di sini secara mengkilat, refleksinya tidak terlalu mengkilat seperti kaca, sedikit ngeblur ya. Jadi metalness-nya mungkin hanya sedikit, soalnya kalau nanti dia full, dia akan mengkilat seperti cermin. Metalness ini, metalik ini, nanti berhubungan dengan roughness. Apakah roughness kalau 100% atau angkanya 1, dia akan menjadi doff. Jadi nanti settingannya kalau dia metalik, berarti roughness-nya harus 0. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat untuk objek-objek yang mengkilat, sangat-sangat mengkilat, itu metaliknya full 1. Tapi untuk objek-objek yang tidak mengkilat, roughness-nya itu 1, seperti ini. Jadi kayak doff ya. Nah, untuk material seperti ini kita bisa combine, misalkan dia mengkilat tapi tidak terlalu mengkilat, misalkan seperti itu. Nanti sambil jalan kita masih bisa atur lagi settingannya. Sama juga untuk bagian yang berwarna hijau, kita pilih dulu yang hijau materialnya, terus dia metalik, mengkilat, tapi roughness-nya sedikit dikurangi. Ya, di sini masih terlihat ada highlight specularnya. Kalau ini terlalu mengkilat ya, jadi sedikit blur. Ya, misalkan seperti itu. Nah, lalu untuk bagian material objek yang lain, kita bisa lihat di sini ada selongsong sumbunya. Ini sama materialnya dengan yang silver. Jadi kita bisa pilih seperti ini. Di panel material propertiesnya tinggal pilih aja yang silver. Otomatis dia akan mengikuti template dari material yang udah ada sebelumnya. Baik, kita ulang, silver lagi, yang ini juga silver. Lalu yang ini hijau. Oke, untuk bagian paling dalam ini, saya akan berikan warna silver saja. Ya, jadi kurang lebih ada dua warna seperti ini. Untuk sisanya kita bisa atur lagi. Jadi kalau untuk ini tuh untuk material yang metalik. Ini juga ada settingan untuk material yang kesannya seperti di cat ya. Ini kita bisa atur dari sini, clear coat. Untuk bagian yang berwarna hijau, material hijau kita pilih, kita bisa naikkan clear coat-nya. Nah, seperti ini. Jadi nggak selalu harus metalik mengkilat ya. Jadi bisa terkesannya seperti di cat. Bisa diatur dari sini.
sementara seperti itu dulu. Lalu jangan lupa kita save. Oke, baik. Untuk tahap pertama, kita selesaikan sampai di sini dulu. Nanti ketika pada saat proses melayout, menggabungkan objek-objek yang telah diberi material ini ke dalam satu kesatuan objek lagi, di dalam still life-nya itu nanti kita bisa atur untuk finalisasi terakhir yang berhubungan dengan material, karena pada saat nanti semua objek ini yang telah diberi material itu akan diatur dengan menggunakan pencahayaan juga. Jadi ketika pencahayaannya diatur, kita akan memfinalisasi material akhir sesuai dengan cahayanya gitu ya, untuk mendapatkan material atau warna yang sesuai dengan objek asli yang seperti kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sementara kita sudah membuat dua buah material dalam satu objek secara umum ya. Jadi yang packaging yang berwarna merah dan kuning ini nggak dibikin. Sisanya nanti kita akan atur kembali ketika mengatur layout dan pencahayaan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.